Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hafizul Ahdi MH selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti presentasi kelompok ini yang membahas tentang hadis sebelum masa kodifikasi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afin Ripai, Wasid Al-Ansor, Andrian Rahmat, dan saya pribadi Repanisa. Dalam diskusi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah hadis sebelum kodifikasi, bagaimana proses penulisan hadis pada awal masa Islam, dan bagaimana sejarah pembukuan hadis, dan apa saja metode pembukuan hadis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini dengan pemaparan pertama dari Apin Ripai. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah prakodifikasi hadis Nabi. Sejarah hadis menurut istilah adalah proses yang dialami oleh hadis di waktu ke waktu sejak awal hadis tersebut dan sampai pada zaman saat ini. Fase-fase yang dilalui oleh hadis Nabi dapat secara rinci dipetakan menjadi beberapa periode. Dan periode pertama di mana wahyu masih terus turun kepada Nabi adalah periode pertama kali ini adanya hadis. Nabi menjadi pusat perhatian umat Islam sebab sumber syariat semua disampaikan langsung oleh Nabi. Segala bentuk problem bisa disadarkan seluruhnya kepada Nabi. Nabi membawa risalah agama bukan atas sesuka hati, melainkan didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan interpretasi pada saat yang telah disampaikan. Nabi juga menjelaskan sesuatu ajaran Al-Quran yang masih bersifat global, bahkan menetapkan suatu yang sebelumnya belum dijelaskan dalam Al-Quran. Sebab utama Nabi adalah sosok pemeran utama dalam agama Islam yang tak tergantikan. Kodifikasi hadis pada masa itu tentu belum secara utuh terpikirkan karena permasalahan yang terjadi ketika itu sudah terselesaikan dan adanya sosok Nabi. Majelis keilmuan ini Nabi berikan kepada para wanita tidak hanya sebatas permasalahan keagamaan saja, melainkan sampai menyentuh perkara kewanitaan. Mereka tidak malu bertanya kepada Nabi tentang urusannya di hadapan Nabi langsung. Selanjutnya periode kedua. Periode ini adalah periode transisi kepemimpinan Nabi kepada sahabat Nabi yang terpercaya. Pemimpin yang dipercaya atau disepakati baik oleh Nabi dan umat Islam biasa disebut dengan istilah Khulafa Furaishidin. Sahabat yang memiliki gelar tersebut ada 4 orang yang memimpin umat Islam secara berturut-turut, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa ini biasa disebut dengan masa sahabat besar, dengan hadis memasuki babak baru, yaitu masa pembatasan periwayatan hadis berdasarkan tiap kepemimpinan 4 khalifah tersebut. Abu Bakar adalah sahabat pertama yang menyandang gelar khalifah menggantikan Nabi seusai wafat. Stabilitas negara yang kacau dan munculnya kaum-kaum murtad menyebabkan Abu Bakar secara terpaksa membatasi periwayatannya hadis yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Pembatasan tersebut bisa dilihat langsung dari diri Abu Bakar yang tega membakar 500 hadis periwayatannya sendiri.
Pembatasan riwayat hadis, Nabi juga berlaku kepada sahabat Nabi yang lain, seperti Al-Mughirah yang diperintahkan mendatangkan saksi atas kebenaran hadis Nabi yang ia sampaikan tentang hak waris. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib memiliki kebijakan hampir sama perhatian pada periwayatan hadis Nabi. Masa Khalifah Utsman memiliki kebijakan yang tidak tegas, yang tidak setegas Umar bin Khattab. Bahkan Utsman bin Affan sendiri tidak banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kepribadian Utsman yang memang tidak setegas Umar bin Khattab sangat berpengaruh pada kebijakannya. Perluasan wilayah Islam juga menjadi faktor utama dalam kebijakan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri pernah berkhutbah menyeruakan agar berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi. Periode ketiga, periode ini terjadi telah masa Khulafaur Rasyidin selesai, yakni pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Sikap terhadap periwayatan juga cukup berhati-hati seperti para pendahulunya. Hanya saja fokus umat Islam pada masa ini sudah tidak terpecah dengan urusan yang lain. Pencatatan periwayatan hadis sudah digalangkan sejak masa ini karena kodifikasi Al-Quran sudah selesai dilakukan. Penyebaran sahabat ke beberapa wilayah Islam juga sudah dilakukan pada masa sebelumnya sehingga mempermudah untuk mengkodifikasi hadis Nabi. Ulama dari kalangan tabi'in seperti Ibnu Abi Laila, Abu Al-Aliyah, Ibni Syihab Az-Zuhri, Urwah bin Zubair dan Al-Qalamah secara konsisten menekankan pentingnya menghafal hadis-hadis Nabi pada umat Islam. Selain hafalan, mereka juga memiliki catatan-catatan periwayatan hadis yang diterimanya pada saat sahabat Nabi. Masa memang tidak memiliki gebrakan yang mencolok dalam proses kodifikasi hadis Nabi tetapi sangat membantu dalam melestarikan periwayatan hadis Nabi dan cikal bakal kodifikasi hadis Nabi ini ada. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah penulisan hadis. Sebelum Islam, bangsa Arab mayoritas tidak bisa membaca dan menulis. Namun, ada sebagian kecil yang mampu seperti Adi bin Zaid bin al-Adi. Beberapa orang Yahudi di Madinah mengajarkan anak-anak menulis bahasa Arab, dan di Mekah sekitar 10 orang bisa membaca dan menulis. Pada masa Nabi, keterampilan menulis mulai berkembang pesat karena dorongan Al-Quran dan keberadaan para penulis wahyu yang berjumlah mencapai 40 orang. Ada beberapa wanita yang menjadi penulis pada masa itu seperti Hafsah, Ummul Kulsum, Asifah bin Abdullah, serta setelah hijrah ke Madinah dan perang Badar, Nabi mendorong pendidikan menulis, salah satunya dengan menunjuk Abdullah bin Sa'id bin As sebagai pengajar menulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian C tentang pembukuan hadis. Pada awalnya, hadis hanya disampaikan secara lisan dan dihafal oleh para sahabat. Khalifah Umar bin Khattab pernah mempertimbangkan pembukuannya, tetapi khawatir akan mengalihkan perhatian umat dari Al-Quran. Pembukuan resmi baru dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah untuk mencegah hilangnya hadis akibat wafatnya para perawi. Beliau memerintahkan Abu Bakar bin Hazm untuk mengumpulkan hadis, sementara Ibnu Syihab Az-Zuhri menjadi tokoh utama dalam kodifikasi sistematis. Pada masa Bani Abbasiyah,
Pembukuan semakin sempurna dengan munculnya kitab-kitab seperti Al-Muwatta dan Al-Musnad, serta karya besar Imam Bukhari dan Muslim. Pembukuan hadis menjadi langkah penting dalam menjaga keasliannya dan mencegah pemalsuan, sehingga menjadi sumber hukum Islam yang terpercaya hingga kini. Cukup sekian, terima kasih. Dilanjutkan ke bagian D, yaitu metode pembukuan hadis. Para penulis hadis mempunyai beberapa metode dalam penyusunan hadis. Metode yang digunakan oleh para ulama adalah 1. Metode masanid. Pada bagian musnad, al-masanid jamak dari sanad. Maksudnya buku-buku yang berisi tentang kumpulan hadis setiap sahabat secara tersendiri, baik hadis sahih, hasan ataupun dhaif. Urutan nama para sahabat di dalam musnad terkadang berdasarkan huruf hijaiyah atau alfabet sebagaimana dilakukan oleh banyak ulama, dan ini paling mudah dipahami. Adapun musnad-musnad yang paling terkenal ada 5. Yang pertama, musnad Abu Daud Sulaiman bin Daud At-Tolayalisi. Yang kedua, musnad Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi. Yang ketiga, musnad Imam Ahmad bin Hambal. Yang keempat, musnad Abu Bakar Ahmad bin Amru Al-Bazar. Yang kelima, musnad Abu Ya'la Ahmad bin Al-Musanna Al-Musaili. Yang kedua ada metode Al-Ma'ajim. Al-Ma'ajim adalah jamak dari mu'jam. Menurut istilah para ahli hadis, Al-Ma'ajim adalah buku yang berisi kumpulan hadis yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat atau guru-guru penyusun atau negeri sesuai dengan huruf hijaiyah. Kitab-kitab mu'jam yang terkenal antara lain Al-Mu'jam Al-Kabir karya Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani, Al-Mu'jam Al-Awsat karya Abdul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani, Al-Mu'jam As-Saghir karya At-Tabarani, dan Mu'jam Al-Buldan karya Abu Ya'la Ahmad bin Ali Al-Muhsili. Yang ketiga, kumpulan hadis yang masyhur yang diucapkan secara lisan atau tematik. Kumpulan hadis yang masyhur diucapkan secara lisan atau tematik. Pada beberapa kurun waktu, para ulama banyak memperhatikan penulisan hadis-hadis yang masyhur diucapkan di kalangan masyarakat. Lalu, mereka menjelaskan derajat hadis tersebut dari segi dhaif ataupun maudhu' atau yang tidak jelas asalnya. Yang keempat, Az-Zawaid adalah karya yang berisi kumpulan hadis tambahan terhadap hadis yang ada pada sebagian kitab yang lain. Karya yang terkenal dalam bidang ini antara lain Misbah Az-Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah karya Abu Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Busairi, Itafu As-Sa'adah Al-Maharrah Al-Khairi bin Zawaidil Al-Masanid Al-Asyarah karya Abu Al-Busairi juga. Dan lanjut ke bagian yang E, faktor-faktor pengkodifikasi hadis. Yang pertama, faktor-faktor yang mendorong pengumpulan dan pengkodifikasian hadis. Ada beberapa faktor yang mendorong Umar ibn Abdul Aziz mengambil inisiatif untuk memerintahkan para gubernur dan pembantunya untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis. Di antara lain adalah: pertama, tidak adanya lagi penghalang untuk menuliskan dan pembukuan hadis yang kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran, karena Al-Quran ketika itu telah dibukukan dan disebarluaskan. Kedua, munculnya kekhawatiran akan hilangnya dan lenyapnya hadis karena kebanyakan para sahabat yang meninggal dunia akibat usia lanjut atau karena seringnya terjadi peperangan. Ketiga, semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis yang dilatar belakangi oleh perpecahan politik. Yang keempat, karena telah semakin luasnya daerah kekuasaan Islam disertai dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Bagian kedua, pemrakarsa pengkodifikasian hadis secara resmi dari pemerintah adalah Umar ibn Abdul Aziz yang dikenal secara umum dari kalangan penguasa yang memprakarsai pembukuan hadis zaman Nabi SAW secara resmi.
Akan tetapi menurut Ajaz Al-Khatib, berdasarkan sumber yang sah, kegiatan pembukuan hadis ini telah lebih dahulu diperkasai oleh Abdul Aziz bin Ibn Marwan. Yang keempat, pelaksanaan kodifikasi hadis atas perintah Umar ibn al-Aziz. Dalam instruksinya tersebut, Umar memerintahkan Ibn Hazm untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis yang berasal dari A. Koleksi Ibn Hazm sendiri, B. Amroh binti Abdurrahman, seorang faqih dan muridnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, C. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar As-Siddiq. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kami. Kami berharap apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.